Halo, pada video kali ini saya akan membahas soal dimensi 3, yaitu jarak titik terhadap bidang. Diketahui kubus A, B, C, D, F, G, H mempunyai panjang rusuk 4 cm. Titik P merupakan perpotongan diagonal EG dan FH. EG dan FH berpotongan di titik P ya. Titik Q dan R masing-masing terletak di tengah rusuk AE dan DH. Q terletak di tengah AE. Nah, sehingga panjang aki ini akan sama dengan setengah dari rusuk ya, 2. Nah, ini QE juga sama 2. Kemudian R terletak di tengahnya DH. Nah, ada di sini titik R-nya. Yang ditanyakan adalah tentukan jarak titik P terhadap bidang BCRQ. BCRQ seperti ini bidangnya. Nah, untuk menentukan jarak titik terhadap bidang, langkah pertama kita proyeksikan terlebih dahulu titik P terhadap bidang BCRQ. Di sini akan saya buat titik tengah dari BC dan juga titik tengah dari QR. Misalkan di sini ada titik S dan di sini adalah titik T. Kita hubungkan titik S dengan titik T sehingga akan diperoleh ruas garis ST. Berikutnya kita proyeksikan titik P terhadap garis ST. Misalkan hasil proyeksinya di sini dia akan tegak lurus pada titik misalkan adalah titik U. Nah, sehingga tujuan akhirnya kita akan mencari panjang ruas garis PU itu berapa. Untuk mencari panjang ruas garis PU, kita perlu membuat bidang yang memuat ruas garis PU. Di sini akan saya buat bidang PTS, di mana PTS ini berbentuk segitiga. Oke, kalau digambarkan di luar seperti ini. Kemudian kita cari panjang sisi-sisi dari segitiga PTS ini. Yang pertama bisa kita cari panjang TS. Coba perhatikan TS ini panjangnya akan sama dengan BQ. Nah, sehingga bisa kita cari menggunakan segitiga QAB. Segitiga QAB merupakan segitiga siku-siku, di mana dia siku-siku di titik A. Panjang AB 4, panjang AQ yaitu 2, maka BQ-nya, BQ kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AQ kuadrat. AB panjangnya 4 dan AQ panjangnya adalah 2, sama dengan 16 ditambah 4, yaitu 20. Maka BQ-nya akar dari 20. Ini bisa kita buat 4 kali 5, yaitu 2 akar 5. Nah, kita dapatkan nih BQ 2 akar 5. Karena BQ sama dengan TS, maka panjang TS juga sama, yaitu 2 akar 5. Sekarang kita cari panjang dari PT. Kembali lagi ke kubusnya. P ke T. Nah, berarti kita butuh titik tengah dari EH. Misalkan adalah titik V. Sekarang hubungkan titik P dengan titik V. Kemudian titik V dengan titik T. Akan kita dapatkan segitiga PVT, di mana PVT ini segitiga siku-siku dan dia akan berpiku di titik V. Panjang VP ini merupakan setengah dari rusuk, berarti 2. Panjang VT sama dengan panjang EQ, yaitu 2 juga. Maka PT kuadrat itu sama dengan PV kuadrat ditambah TV kuadrat. PV panjangnya 2, TV juga 2, sama dengan 4 ditambah 4, yaitu 8. Maka PT-nya akar dari 8. Ini bisa kita buat 4 kali 2, maka akar dari 4 itu 2. Nah, PT-nya 2 akar 2. Bisa kita tuliskan di sini PT 2 akar 2. Sekarang kita mencari PS. Untuk mencari PS, kita butuh titik tengah FG. Misalnya adalah titik W.
Sekarang hubungkan titik P dengan titik W dan titik W dengan titik S, sehingga didapatkan segitiga PWS, di mana segitiga PWS ini adalah segitiga siku-siku, yaitu siku-siku di titik W. Panjang WS itu akan sama dengan panjang rusuk, yaitu 4, dan panjang PW itu adalah setengah dari rusuk, yaitu 2. Nah, kalau kita perhatikan PWS ini sama dengan segitiga QAB ya, di mana sisi penyikunya itu ada 2 dan juga 4. Maka sisi miringnya pasti akan sama dengan 2 akar 5. Kita tuliskan di sini 2 akar 5, di sini juga 2 akar 5. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk mencari panjang PU? Kita lihat lagi untuk segitiga PTS. Jenis segitiganya segitiga apa sih? Ternyata merupakan segitiga sama kaki, yaitu PS dan TS panjangnya sama, gitu ya. Nah, suatu segitiga sama kaki kalau terdapat garis tinggi di mana dia melalui perpotongan sisi yang panjangnya sama, maka akan membagi alasnya menjadi 2 bagian sama besar. Tapi di sini garis tingginya tidak melalui perpotongan 2 sisi yang panjangnya sama ya, tidak melalui S nih. Maka titik U ini tidak membagi TS menjadi 2 bagian sama besar. Bisa kita gunakan misalan. Di sini saya misalkan TU yaitu X. Maka panjangnya US ini akan sama dengan 2 akar 5 dikurangi X. Ya. US kita peroleh dari TS, yaitu 2 akar 5, dikurangi TU, yaitu X. Sekarang perhatikan segitiga PUS. Dari segitiga PUS ini bisa kita dapatkan nilai PU kuadrat. PU kuadrat itu sama dengan PS kuadrat dikurangi US kuadrat. Di mana PS panjangnya 2 akar 5 dan US panjangnya 2 akar 5 dikurangi X. Sekarang akan saya hitung 2 akar 5 min X kuadrat ini secara terpisah. 2 akar 5 min X kuadrat itu akan sama dengan 2 akar 5 min X dikali dengan 2 akar 5 min X. Ini kita kalikan 2 akar 5 kali 2 akar 5 yaitu 20. 2 akar 5 kali negatif X yaitu negatif 2 akar 5X. X kali 2 akar 5 yaitu negatif 2 akar 5 X. Kemudian negatif X dikalikan dengan negatif X yaitu plus X kuadrat. Sehingga sama dengan 20 dikurangi 4 akar 5X ditambah X kuadrat. Kita masukkan ke sini. Didapatkan sama dengan 2 akar 5 kuadrat yaitu 20 dikurangi dalam kurung 20 kurangi 4 akar 5X ditambah X kuadrat. Sama dengan 20 dikurangi 20 ditambah 4 akar 5X dikurangi X kuadrat. 20 dikurangi 20 habis, tersisa 4 akar 5X dikurangi X kuadrat. Gap lainnya adalah persamaan pertama. Sekarang perhatikan segitiga PUT. Segitiga PUT adalah segitiga siku-siku berpenyiku di titik U. Maka bisa kita dapatkan lagi PU kuadrat. PU kuadratnya sama dengan PT kuadrat dikurangi TU kuadrat. PT panjangnya 2 akar 2 dikurangi TU X. Sama dengan 2 akar 2 kuadrat yaitu 8 dikurangi X kuadrat. Ini persamaan yang kedua. Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2 bisa kita substitusikan karena dia merupakan panjang dari PU kuadrat. Menjadi 4 akar 5X dikurangi X kuadrat sama dengan 8 dikurangi X kuadrat. Ini bisa kita coret ya, habis. Sehingga ruas kiri tersisa akar 5X sama dengan 8. Maka X-nya sama dengan 8 dibagi dengan 4 akar 5. Ini bisa langsung kita rasionalkan dikali dengan akar 5 per akar 5.
8 dibagi 4 yaitu 2, maka X-nya sama dengan 2 akar 5 per 5. Nah, untuk X sama dengan 2 akar 5 per 5 ini kita substitusikan ke salah satu persamaan. Bisa persamaan pertama, bisa juga persamaan kedua. Di sini saya ambil persamaan kedua karena angkanya lebih mudah ya. Sehingga PU kuadrat sama dengan 8 min X kuadrat. Sama dengan 8 dikurangi 2 akar 5 per 5 kuadrat. Sama dengan 8 dikurangi 2 akar 5 kuadrat yaitu 20 per 5 kuadrat yaitu 25. Sama dengan, ini kita samakan penyebutnya menjadi per 25 ya. Di sini ada 200 dikurangi 20 sama dengan 180 per 25. Nah, ini tadi masih PU kuadrat sehingga PU-nya sama dengan akar dari 180 per 25. Sama dengan 180 bisa dibuat 36 kali 5. Kita peroleh akar dari 36 yaitu 6. Akar 5 tetap di dalam akar. Per akar dari 25 yaitu 5. Nah, kita dapatkan deh panjang dari PU yaitu 6 akar 5 per 5. Sekian, semoga bermanfaat.